Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Mama ingin cerita. Berasa oma-oma ya kita kalau udah begini. Jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama, mungkin ada cucu-cucu Mama juga yang nonton. Luar biasa. Terima kasih selalu setia menyaksikan Ira Maya Sofaril, channelnya Mama Ira sama AI-nya Mama. Siapa namanya? Ada deh, mau tahu aja. Hai Tika. Aduh, ini mohon maaf ya, Mama tuh masih belum fit suaranya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita senang-senang aja. Happy. Kita happy aja. Sehat. Kita ngobrol bahagia, ya kan? Bercerita. Kemarin tumben ikut saya ngajar dalam rangka apa? Dalam rangka Jangan ngomong perayaan 17 Agustus. Dalam rangka sore apa? ini kita mau ketemu sama yang ulang tahun. Oh iya. Ya, mau ucapkan dulu selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun untuk Pema. Oh iya. Selamat ulang tahun untuk sahabat kami, Ugian Pema Lundu. Selamat ulang tahun sekali lagi, Pema. Semoga selalu sehat, senang, dan bahagia sepanjang hidupmu. Amin. Nah, tapi intinya kemarin AI saya tuh datang ke studionya Mama Ira di Starlight Academy. Katanya mau ngintip. Kamu mau ngintip anak-anak Mama belajar? Ah iya, bener. Itu maksudnya. Kan belajar. Telat ya, telat ya. Kamu tuh bener. Kadang-kadang loh. Mau ngeliat yang mana? Belajar apa? Menyanyi udah. Itu, kalau nyanyi udah biasa. Ya. Calis Itu tuh lucu loh. apa sih? Baca loh. Oh iya, Mama Ira kan ngajar Kemarin anak-anak ketemu kecil. sama Elena. Iya, Tante. Elena kemarin katanya senang banget lo ketemu sama Tante Kika. Tapi yang tapi pasti kok malu-malu. Iya, tapi yang pasti dia malu kemarin ya ketemu Tante Kika. Kan ya? ketemu lagi ya. Pasti. Nah sekarang AI itu sempat menanyakan sama Mama Ira. Mama Ira, susah nggak sih ngajarin anak-anak calistung? Nah, kalau calistung atau membaca penulis berhitung yang Mama ajari itu untuk anak usia 4 tahun sampai 9 tahun. Jadi bervariasi banget mereka. Selain membaca, mereka menulis, juga berhitung. Sudah pastinya Mama yang ngajar itu. Garis putus-putus, belajar berhitung. Apa putus-putus? Garis-garis. Kirain hatiku putus. Jadi Mama tuh benar-benar telaten. Seperti apa ngadepin cucu sendiri. Belum punya cucu ya. Tapi Mama tuh benar-benar intuit gitu. Mungkin karena Mama dari kecil senang ngajar kali ya. Jadi mau bikin manapun juga, katanya orang dulu bilang biar pergi manapun juga, kayak mana itu kalau Mama ngajar itu pasti seneng anak-anak menyanyi, terus mereka membaca. Nah kalau urusan membaca nih agak PR sedikit. Maksudnya apa nih Bu Kika? Apa? Oh jangan lupa subscribe sekarang. Bilang dong kalau gini, suruh subscribe. Ini ya suka ngarang cerita bebas. Kesel kalau pakai kode-kode yang jelas dong kalau kode-kode. Jam berapa ini? Oh salah ya? Salah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekali lagi mohon maaf, kami berdua ini memang kalau orang Sunda bilang seremnya heureuy ya. Karena kami adalah para perempuan pencari bahagia di dunia ini. Amin. Kayak Oke, yuk kita bahas. Kesulitan nggak sih Mama Ira untuk mengajari anak-anak membaca? Ada beberapa metode yang Mama Ira pakai untuk menumbuhkan minat bakat anak-anak belajar membaca di era digital. Kan kalau dulu kita pakai apa? Buku lah. Ya kan? Secara Ada komik bercerita. Dulu kan ada buku cerita, ada yang dulu ingat gak? Kita pernah langganan Tom-Tom, ada kawan Bobo ya, masih banyak lagi. Itu kan buku-buku bacaan pada umumnya ya. Tapi kalau di sekolah kan kita baca buku beneran kan, buku cetak. Ya kan? Ada aba, ibi, buku semuanya itu belajar alfabet. Ya, alfabet semuanya. Pokoknya semua standar itu kita lihat dari buku. Kalau sekarang zaman kita udah jarang lagi dipakai, kecuali buku pelajaran yang ada di sekolah.
Ini ya kabarnya dari anak-anak mama loh ya, murid-murid mama. Jadi kalau mereka belajar baca itu based on dari buku-buku yang mereka pakai di sekolah saja. Kalau hari-hari mereka bacanya dari digital. Apa itu namanya? iPad. Ya kan? Nggak ngerti deh masalahnya. Mau katanya ini segala macam. Pokoknya saya tahu ini era digital sangat berbeda. Ya, total. Nah, rupanya era digital saat ini pun juga berkembang dan tentunya sangat mendukung bagaimana anak-anak ini bisa berminat atau terus mau membaca dengan cara apa? Lebih kekinian, ya nggak sih? Dengan e-book misalnya, atau dengan aplikasi-aplikasi yang menarik. Ya, itu saya sendiri merasakan ke ponakan-ponakan saya di rumah gitu ya. Kalau anak-anaknya Suika, itu mereka sudah bisa melihat belajar membaca itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat menarik, didesain sedemikian rupa. Ada suaranya, ada efeknya, ada ceritanya. Nah ya, salah satunya metode yang saat ini sering banget ya dipakai atau digunakan ya dalam rangka menumbuhkan imajinasi, kreativitas anak, mengembangkan bakat kreativitasnya, lalu kemampuan berpikir anak menjadi lebih kritis. Ada metode namanya waktu baca digital. Ya, jadi ada waktu baca digital itu digunakan seperti yang tadi Mama sampaikan. Ada masa di mana kita mengajari anak atau mengizinkan anak membaca cerita ya melalui era di zaman era digital tadi dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi aplikasi-aplikasi seperti e-book dan lain sebagainya. Mereka ada interaksinya ya. Ini lebih berkualitas dibandingkan misalnya mereka membaca buku cerita yang misalnya ya, anaknya nggak senang baca, ngerti nggak sih ya, tapi anak itu harus membaca. Kalau kita kasih buku biasa gitu ya baca, yang ini nggak mau. Ya udahlah. Gitu. Kalau zamannya kita kan dulu misalnya ke toko buku Gramedia atau ke Gunung Agung, wah kita rebutan kan, mana di pojok-pojok baca buku gratis ya kan, pasti ketawa semuanya Bapak Ibu pasti pernah ngalamin kan. Gimana caranya kita bisa baca buku ini gratis gitu kan, wah bersumpah. Tapi sekarang anak-anak nggak mau disuruh baca gitu. Apa sih mah, apa sih, what kind of story is this? Wah langsung ceritanya panjang. Tapi kalau kita buka aplikasi, kita kasih mereka dengan e-book, dengan berbagai macam hal yang menarik, mereka pasti senang banget ya. Jadi siapkan waktu baca digital. Ingat, orang tua dampingi, jangan dilepas gitu aja. Harus kasih bacaan yang sesuai dengan usianya ya. Jadi harus kita perhatikan kontennya untuk anak-anak juga. Oke, lanjut. Oke, kalau waktu baca digital bisa membuat semacam permainan berbasis cerita, kita juga perlu menciptakan suasananya. Oke, yang kita bilang adalah zona membaca yang nyaman dan imajinatif. Paham? Imajinatif? Imaji adalah daya hayal. Ya kan? Anak-anak tuh kan senang berhayal kan? Iyalah. Ya, bercerita Kan suka ngomong tiba-tiba. sendiri. Iya, suka bicara sendiri tapi bukan bicara sendiri yang nggak jelas gitu. Maksudnya kan dalam konteksnya Ya kalau misalnya dia, kalau aku zaman dulu tuh anyang-anyangan ya, lagi main boneka, anyang-anyang itu lagi cerita-cerita bagaikan misalnya, aku lagi punya warung, aku lagi punya ini, aku lagi punya Bali gitu. Zaman kita dulu. Iya kan? Kalau lagi belajar ini apa pura-pura masak-masakan, inget gak dulu kan? Anyang-anyangan bukan sakit ya. Itu maksud saya juga harus pertegas itu anak. Jadi kita berimajinasi nih misalnya dulu. Iya. Aku mau dong buka warung, kamu masakin beli aku ini ya. dong, beli sabun cuci. Bali kan gitu kan zamannya dulu kan. Nah, itu bisa kita ciptakan. Jadi selain suasananya yang mendukung, kita juga harus bisa mengarahkan anak-anak untuk memilih cerita yang berdasarkan imajinasi mereka yang sesuai dengan usianya, dengan karakternya gitu. Jadi zonanya udah nyaman, hangat gitu kan. Kita ajak mereka untuk menyatu dalam cerita itu. Wah, itu keren sih. Tiba-tiba dia melihat di sekelilingnya zona nyaman itu ada poster tentang princess misalnya. Aku misalnya Cinderella kan. Cinderella adalah seorang putri yang cantik, jelita, misalnya gitu ya. Boleh dong orang dikit jangan Cinderella kayak cantik jelita. Kalau sekarang udah oma-oma ya kan, ya nggak apa-apa. Misalnya terus gitu, misalnya karakter siapa lagi yang menjadi idolanya mereka, gitu kan? Nah, itu boleh, ya. Nggak apa-apa. Ini akan menarik anak-anak untuk terus membaca, ya. Oke. Berikutnya
Jangan lupa masukin quotes juga bagus tuh ya. Rajin pangkal pandai atau apa segala macam ya. Semacam apa kita bilang dulu, ada pantun-pantun atau quotes menarik gitu ya. Cintailah orang tuamu dan sebagainya, masih banyak banget. Itu bagus ya. Good. Lalu berikutnya, carilah buku cerita, atau gini, jangan carilah tapi buatlah buku cerita sendiri. Ini paling seru. Mama Ira tuh pernah kasih contoh sama anak murid mama. Ya, misalnya gini, hey, gimana kalau sekarang kita bercerita berdasarkan cerita yang kamu mau buat apa? Misalnya awalnya mama tanya, kemarin kemana? Waktu minggu kemarin, liburan kemarin kemana? Misalnya gitu. Terus dia bilang, katanya saya kemarin berenang Mama Ira. Oh iya, pergi sama siapa? Dia sebutin mamanya semua. Oke, bisa nggak bercerita tentang pengalaman kemarin waktu liburan? Oh bisa Mama Ira, dia bercerita. Pada suatu hari aku pergi bersama. Nah, semacam itulah membuat anak-anak lebih ada interaksi, ya interaksi, dan dia memahami persis apa yang dia lakukan, dan itu dengan sendirinya akan terbentuk alur cerita. Ya, dari sini selain berimajinasi, berpikir, dia juga membaca. Karena saya juga mengharapkan mereka bisa menulis. Gitu ya, dia bercerita gitu sambil menulis. Kadang-kadang saya minta mereka menggambar, misalnya gitu, menggambar sesuatu tentang pohon atau tentang rumah, tentang alam, dan mereka harus bercerita dari apa yang mereka gambar, gitu ya. Jadi banyak sekali cara-caranya yang bisa membuat mereka sangat tertarik untuk menumbuhkan minat bacanya. Ya, berikutnya lagi, susahnya Mama Ira kalau nggak baca, susah kalau nggak pakai kacamata ini ya. Membaca bagian kegiatan keluarga. Ini udah jarang. Bapak Ibu, anak-anak Mama, coba kita terakhir kapan kumpul keluarga ya, dan kita bisa melakukan kegiatan membaca bersama. Belum pernah kan? Atau mungkin belum, sudah pernah tapi nggak pernah dilakukan lagi. Gimana kalau sekarang kita giatkan lagi? Ya, giatkan lagi itu maksudnya Mama gini, ada satu hari atau satu masa, satu momen, satu waktu di mana seluruh keluarga kita sepakat untuk membaca bersama. Jadi misalnya sore membaca bersama gitu ya, atau malam membaca bersama gitu. Jadi papa, mama, opa, oma semuanya duduk bersama, lalu kita sama-sama saling membaca buku cerita boleh, buku tentang apa saja yang bisa kita bahas bersama, ya, apalagi khususnya dengan anak-anak. Lalu kita bisa tanyakan, coba apa yang tadi dibaca, gitu kan? Nah, ini bisa menumbuhkan juga keakraban antara orang tua dengan anak-anak, ya. Ini penting banget gitu. Jadi anak-anak tuh merasakan ada interaksi. Ya, mereka tidak hanya kita cuma bilang, ayo kamu harus baca, atau kamu baca nanti mama dengerin apa ceritanya, nggak gitu. Tapi begitu dia membaca sesuatu topik gitu, terus kita juga perlu tahu apa yang mereka baca, sehingga ada interaksi. Coba sekarang sini, mama gantian, sekarang mau jadi ibu gurunya. Nah gitu kan, kita udah tahu nih alur ceritanya. Nah ini yang maksudnya Mama, ada interaksi satu dengan yang lain ya. Ini bagus banget ya, tidak hanya harus namanya quality time, kita keluar rumah, kita pergi jalan-jalan, menghabiskan uang banyak atau kesana kemari, capek juga kadang-kadang anak juga sudah bosan gitu ya, mungkin harus interaksi hanya dengan main ke, misalnya contohnya misalnya ke playground aja, tapi coba bagaimana kita bisa berinteraksi. Kalau perlu kita siapkan materinya, ya kan? Kalau perlu kita bilang, misalnya Mama mau menjadi seorang misalnya koki, kita siapkan dengan apronnya, ya kita pakai topi koki misalnya kayak gitu. Itu bagus banget, itu keren banget ya kalau bisa terjadi, itu keren ya. Oke, berikutnya lagi ada metode namanya menggunakan cerita sebagai bagian permainan. Kalau tadi Mama Ira menyinggung cerita tentang Cinderella, misalnya gini, ada anak-anak yang ingin sekali menjadi tokoh dari cerita yang mereka kagumi, ya. Misalnya bawang merah, bawang putih, misalnya gitu. Ada anak yang baik, ada anak yang tidak baik perilakunya, gitu kan? Nah, kenapa nggak kita buat semacam kayak mini operet? Ya, di dalam lingkungan keluarga terdekat. Ayo kakak jadi anak baiknya, nggak mau, kakak mau jadi anak ini, ya ini. Nah, jadi ada interaksi, dan itu kalau terus kita lakukan secara berkesinambungan, anak-anak semakin intens, semakin kaya literasi membacanya.
Nah, ayo semua metode-metode ini kita kembangkan bersama. Supaya apa? Supaya minat baca anak-anak kita tetap akan terjaga, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Jadi tidak perlu lagi kita sulit-sulit minta dia, ayo baca buku ini, ayo ibu guru minta ini, kamu ada PR harus membaca. Nggak usah, kita dampingi dulu, kita kembangkan metode yang Mama Ira coba sampaikan tadi, ya. Oke, Mama rasa cukup untuk hari ini. Kita lakukan bersama-sama dengan gembira. Yang belum coba, mari kita coba bersama. Terima kasih ya, sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama is so far real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat membaca.